Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak dosen yang saya hormati, perkenalkan saya Hendrik Gunawan akan mempresentasikan mata kuliah pengembangan animasi dan multimedia untuk melengkapi tugas ujian akhir semester. Nah, di sini saya sendiri dari kelompok 4 yang beranggotan Hendrik Gunawan dan Hairul Huda. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja kepada pembahasan materi. Di sini ada dua materi utama yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu membuat aplikasi UMKM dengan MIT App Inventor, dan yang kedua ada membuat game Molmes dengan MIT App Inventor. Baik, kita bahas satu persatu ya. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu membuat aplikasi UMKM dengan MIT App Inventor. Nah, kita coba lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan materi utamanya, alangkah lebih baik kita mengetahui terlebih dahulu. Nah, UMKM yang saya atau kami buatkan aplikasinya itu adalah Evolution Lighting, yang mana merupakan sebuah toko listrik yang berlokasi di Cianjur Selatan. Nah, toko ini menjual berbagai macam produk seputar listrik seperti lampu, indoor dan outdoor. Sudah berdiri sejak tahun 2018 dan sampai sekarang juga masih berjualan secara konvensional dan juga bisa ditemukan di berbagai marketplace di Indonesia seperti Shopee, Lazada, Bukalapak, dan Tokopedia. Nah, itu penjelasan singkat mengenai UMKM yang kita buat aplikasinya. Sekarang kita bahas platform atau sebuah program yang digunakan untuk membuat aplikasi Android tersebut. Nah, aplikasi ini adalah MIT App Inventor, merupakan platform untuk memudahkan proses pembuatan aplikasi sederhana tanpa harus mempelajari atau menggunakan bahasa pemrograman yang terlalu banyak. Nah, kita dapat mendesain aplikasi Android itu sesuai keinginan dengan menggunakan berbagai macam layout dan komponen yang tersedia. Nah, berikut adalah halaman utama aplikasinya. Di sini saya memasukkan 4 buah tombol utama di halaman utamanya. Di sini ada tombol profile, product, order, dan sosial media. Di sini menggunakan 4 tombol dan horizontal arrangement sebagai spasi untuk antar tombolnya. Baik, dan ini merupakan kode program halaman utamanya. Seperti yang saya sebutkan tadi, terdapat 4 buah tombol ya, ada itu tombol atau button profile, yang kedua ada button product, yang ketiga button order, dan yang keempat adalah button sosial media. Di sini saya mencantumkan link Instagramnya, jadi ketika diklik tombol sosial media itu langsung menuju ke halaman Instagram dari UMKM tersebut. Nah, lanjut, dan ini adalah halaman profile. Halaman profile dan kode programnya ya. Di sini ada 2 buah button atau tombol, dan berisi halaman profile ini tentang penjelasan singkat yang tadi saya bacakan atau sebutkan di pertama. Terus ada tombol video untuk melihat video reveal ya, seperti ketentuan yang dibuat untuk melengkapi tugas UAS ini. Terdapat 3 video reveal, nanti saya akan tunjukkan. Dan ada button selengkapnya, yaitu untuk mengetahui lebih lanjut mengenai profil Evolution Lighting ini. Baik, yang video reveal kita bisa klik dulu. Nah, ini merupakan video reveal yang pertama. Nah, ini adalah video reveal yang kedua. Kita gabung aja menjadi satu karena kita akan upload di YouTube, dan nanti linknya akan dicantumkan di tombol lihat video yang tadi. Jadi ketika diklik itu akan langsung ke YouTube-nya untuk melihat video reveal. Dan ini merupakan video reveal yang ketiga. Nah, barusan adalah video reveal. Terdapat 3 video yang saya gabungkan menjadi satu karena untuk tujuan satu tombol tadi ketika diklik dan akan link ke YouTube untuk melihat video ini. Terus kita next.
Nah, tadi kan ada tombol selengkapnya ya di profile. Nah, berisi logo UMKM, slogan, spanduk, banner, cover majalah, dan kartu nama. Nah, halaman ini tuh berfungsi hanya untuk menampilkan informasi aja tanpa memakai coding sama sekali. Jadi tidak terdapat kode program ya pada halaman ini. Jadi di sini ada slogannya, lampu masa depan, terus spanduk dan lain-lain ya. Jadi untuk menampilkan aja. Ini udah nyatu sama backgroundnya, jadi tidak ada kode programnya. Baik, kita next. Nah, terus ada halaman produk. Di sini sama halnya dengan halaman selengkapnya tadi, halaman produk juga hanya berfungsi untuk menampilkan informasi apa saja yang dijual tanpa memakai coding sama sekali. Di sini udah nyatu juga sama background. Di sini saya masukkan 3 produk saja ya, paket LED strip, yang kedua ada power supply dan adapter, dan yang ketiga ada lampu sorot. Itu untuk contoh produk yang dijual di UMKM ini. Baik, next. Nah, terus halaman order ya, berisi tentang link toko online pada beberapa marketplace terkemuka di Indonesia. Terdapat 4 toko online yang ada. Di sini saya mencantumkan 4 ya. Yang pertama itu Shopee, dan yang kedua ada Tokopedia, yang ketiga ada Bukalapak, dan yang terakhir ada Lazada. Yang mana itu ada kode programnya. Jadi ketika diklik tombol masing-masing, itu misalkan kita klik tombol Shopee, itu langsung menuju ke halaman toko yang Shopee. Terus kita klik yang di Tokopedia, itu akan langsung ke toko yang di Tokopedia. Begitupun dengan Bukalapak dan Lazada. Oke, mungkin segitu saja untuk penjelasan mengenai aplikasi UMKM yang sudah kami buat ya. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu membuat game wall mesh dengan MIT App Inventor. Nah, langsung ke langkah-langkah pembuatan ya. Yang pertama harus dilakukan adalah kita harus memiliki akun Gmail. Kita kalau misalkan sudah punya akun Gmail, login dulu, terus lalu masuk ke link yang ada. Ini merupakan link app inventornya. Di sini ada http://ai2.appinventor.mit.edu. Nah, ketika kita udah login, udah berhasil, terus akan ada term of service dari Google. Nah, seperti biasa kita langsung aja I accept the term of service-nya untuk langsung masuk ke halaman untuk pembuatan aplikasi. Terus ketika kita sudah masuk ke halaman dashboard-nya, kita klik project, kemudian buat new project. Nah, setelah terbuka jendela project seperti ini ya, terus masukkan komponen yang kita perlukan berupa 1 canvas, terus 6 image sprite, 1 horizontal arrangement, 2 text, 1 clock, dan 1 sound. Nah, setelah kita berhasil melakukan hal tersebut, ini merupakan komponen-komponen dan yang ada dalam pembuatan gamenya yang saya sebutkan tadi. Yang pertama kanvas, dan berikut adalah settingan kanvasnya. Saya udah cantumin gambarnya juga. Terus settingan horizontal arrangementnya. Di sini ada gambar yang kedua ada di sebelah kanan. Terus ada image sprite-nya. Di sini akan ada 6 atau 5 image sprite tadi ya. Ini adalah settingan image sprite yang satu dan yang kedua. Terus ini merupakan image sprite yang ketiga dan keempat settingannya. Terus next. Nah, ini merupakan image sprite yang kelima dan keenam. Terdapat 6 image sprite ya untuk pembuatan game dengan MIT App Inventor ini. Terus selain image sprite juga kita ada label text-nya. Label text-nya merupakan ini ya untuk settingannya. Terdapat ada 2 gambar di sini untuk deskripsi label text-nya. Terus yang selanjutnya juga kita ada clock atau jam, terus ada sound, ada suaranya juga untuk kita di gamenya biar ada suaranya gitu ketika diklik atau ketika kita mainkan gamenya. Nah, dan ini merupakan blok program pada gamenya. Kita ada satu screen aja, tadi ada screen 1. Nah, ini merupakan kode programnya yang kita gunakan untuk membuat game tersebut. Baik,
selanjutnya. Nah, gimana sih cara ngedownload gamenya atau kita cara memainkan aplikasi atau gamenya itu? Nah, di MIT App Inventor sendiri kita bisa langsung membuild game tersebut menjadi APK dan langsung terunduh di PC dengan cara klik tab build terus app save .apk to my computer. Nah, itu juga bisa digunakan, atau app provide QR code for APK. Nah, itu juga bisa untuk memainkan gamenya, tapi terlebih dahulu harus kita download dulu ya sebelum menginstalnya. Terus cara download game yang kedua yaitu hanya men-scan barcode game tersebut dengan aplikasi Android MIT App Inventor Companion, atau cukup men-scan barcode yang sudah dibuat menjadi bentuk APK. Nah, di sini ada barcode-nya. Terus apabila sudah men-scan, pilih connect with code, maka otomatis akan mengunduh dan langsung akan menginstal. Nah, dan ini merupakan tampilan gamenya. Di situ ada background rumput, terus ada tikusnya juga di lubang nomor 1. Cara memainkan gamenya kita cuma mengklik tikusnya ada di mana, terus nanti skornya akan muncul ketika kita berhasil mukul si tikusnya. Skornya akan 1 sampai 10. Nah, setelah kita sampai level 10 nanti akan reset lagi ke level 0. Oke. Baik, segitu pembahasan mengenai game Molmas. Di sini saya bisa ambil kesimpulan ya dan saran dalam pembuatan aplikasi untuk UMKM ini, semoga dapat membantu pelaku usaha untuk lebih maju lagi. Terus menjadikan pembelajaran juga bagi kami untuk lebih mengembangkan kemampuan dalam membuat sebuah aplikasi mobile sehingga dapat lebih memberi manfaat kepada masyarakat umum lebih banyak lagi. Dan yang kedua, dalam pembuatan game Molmes ini diharapkan dapat memberikan hiburan yang lebih menarik dan menghibur. Aplikasi game Molmes ini sebagai alat bantu untuk pengguna smartphone Android untuk menghilangkan penat dan kejenuhan dikala menjalani aktivitas sehari-hari menggunakan smartphone. Nah, untuk sarannya juga ada 3 saran di sini. Interface yang dibuat pada aplikasi UMKM maupun game masih sangatlah sederhana. Agar lebih lengkap bisa ditambahkan background dan tampilan dibuat dengan animasi yang lebih menarik. Saran yang kedua yaitu belum bisa melakukan pembelian ya pada aplikasi UMKM yang dibuat. Terus saran yang ketiga, fitur pada aplikasi UMKM masih sangat terbatas dan kurang lengkap. Jadi mungkin bisa dikembangkan lagi agar lebih lengkap dan lebih bagus gitu, agar bisa digunakan langsung oleh para konsumen dan pelaku UMKM-nya sendiri. Baik, sekian dari saya presentasinya. Semoga dengan adanya presentasi atau tugas ini bisa melengkapi tugas UAS ujian akhir semester saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.